Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiriska dengan NPM 20012010039 dari kelas Sistem Informasi Manajemen K. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu gig ekonomi, pekerjaan apa yang ada di gig ekonomi, serta dampak dari gig ekonomi sendiri. Nah, kalian udah pada tahu belum sih gig ekonomi itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak pembahasannya. Gig ekonomi adalah sistem kerja di mana umumnya lembaga atau perusahaan lebih memilih untuk merekrut pekerja independen atau kontrak jangka pendek. Istilah ini terus berkembang di era industri 4.0. Ada yang menganggap fenomena ini positif, tetapi ada pula yang menganggapnya sebagai ancaman. Nah, belakangan ini gig ekonomi semakin banyak diterapkan oleh perusahaan. Di Amerika sendiri terdapat lebih dari 57 juta pekerja yang merupakan bagian dari gig ekonomi. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik pada Mei 2019, jumlah pekerja lepas di Indonesia ada sekitar 5,89 juta orang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pekerjaan yang umum di gig ekonomi. Di beberapa negara, gig ekonomi adalah fenomena yang terus berkembang. Jadi, tak heran jika banyak orang mulai mempertimbangkan untuk menjadi pekerja lepas. Namun, tentu saja tidak semua pekerjaan bisa mengikuti arus gig ekonomi. Ada beberapa pekerjaan yang umum dipekerjakan di fenomena gig ekonomi ini. Yang pertama ada IT, seperti Network Analyst, Information Security Engineer. Yang kedua ada penulisan, seperti content writer, resume writer, dan copywriter. Selanjutnya ada akuntansi, seperti akuntan dan accounting assistant. Lalu kemudian ada pendidikan, seperti guru, dosen, dan tutor. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada pekerjaan lainnya yang berkembang saat gig ekonomi. Adalah mereka yang bekerja di bidang desain, event, dan advertise. Selanjutnya adalah dampak dari gig ekonomi. Yang pertama ada dampak positif. Fenomena gig ekonomi ini memberikan dampak yang luas bagi para pekerja maupun perusahaan. Dari sisi pekerja, salah satu dampak positif gig ekonomi adalah kita bisa mengambil banyak proyek sekaligus dalam satu waktu. Banyak yang memutuskan untuk melakukan banyak pekerjaan demi memenuhi standar gaya hidup yang mereka inginkan. Sementara itu, kondisi tersebut tidak mungkin dilakukan jika seseorang menjadi pekerja tetap di suatu perusahaan. Orang juga cenderung melakukan pergantian karir berkali-kali, terutama generasi milenial. Alasannya pun beragam, mulai dari meningkatkan karir, skill, hingga bosan di tempat kerja. Dengan demikian, gig ekonomi ini dianggap memberikan dampak positif bagi sebagian orang karena bisa mendukung alasan-alasan tersebut. Di sisi lain, gig ekonomi memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menemukan pekerja-pekerja terbaik karena perputarannya yang sangat cepat. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu meningkatkan diri pada banyak karyawan tetap. Kemudian, ada dampak negatifnya tentunya. Selain dampak positif, ada berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari fenomena gig ekonomi. Dari sisi pekerja tetap, salah satu dampak negatif gig ekonomi ini adalah salah satunya memiliki jenjang karir yang baik, dan perusahaan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja lepas. Oleh karena itu, kesempatan pekerja tetap untuk berkembang juga menjadi semakin sulit. Dampak negatif lainnya adalah tentang fleksibilitas. Memang, fleksibilitas ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif. Namun, kenyataannya banyak orang yang tidak suka menemukan work-life balance mereka dengan situasi kerja yang fleksibel. Isu lain yang ditimbulkan dari gig ekonomi yaitu eksploitasi. Banyak orang mengkhawatirkan eksploitasi akan terus berkembang seiring dengan melebarnya fenomena tersebut. Salah satu dampak dari gig ekonomi adalah kurangnya perlindungan terhadap pekerja dan bayaran yang kurang layak. Pekerja tidak mendapat berbagai tunjangan, libur, hingga sick pay. Mereka tidak mendapat perhatian khusus dari perusahaan karena hanya dianggap sebagai pekerjaan kontrak. Selain itu, gig ekonomi bisa melukai perekonomian secara umum dalam jangka panjang. Dengan semakin banyaknya pekerja lepas, hal tersebut bisa meningkatkan angka pengangguran serta daya beli per orangnya. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai gig ekonomi. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.